Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bertemu kembali dengan mata kuliah manajemen bisnis. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai riset pemasaran. Jadi proses pemasaran dan perilaku konsumen. Untuk menyingkat waktu, kita langsung saja masuk ke materi. Oke. Nah, dari pemasaran sendiri mengandung pengertian proses perencanaan dan pelaksanaan konsepsi, kemudian jadi pelaksanaan konsepsi, penetapan harga, promosi, kemudian distribusi gagasan, barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan tujuan individu dan organisasi. Nah, konsumen itu membeli produk dengan menawarkan jadi membeli produk yang menawarkan nilai terbaik, yang di situ merupakan perbandingan dari manfaat produk dengan biayanya. Jadi ketika seseorang ingin memutuskan pembelian, itu tentunya akan memperhitungkan saya mengeluarkan biaya sekian, itu saya akan mendapatkan apa. Nah, itu yang disebut dengan nilai terbaik. Jadi semakin tinggi nilainya atau semakin tinggi manfaatnya, manfaat bagi pembeli, maka dengan biaya yang semakin murah, dia akan ada semakin kuat untuk melakukan transaksi pembelian. Nah, manfaat fungsi produk dan kepuasan emosional dihubungkan dengan selalu dihubungkan. Jadi ketika pembeli puas, itu akan lebih cepat untuk membuat keputusan pembelian. Jadi ini adalah rumusnya nilai atau manfaat dibagi biaya. Setiap program pemasaran harus mengakui 5 faktor luar yang terdiri dari lingkungan eksternal perusahaan dan mempengaruhi program pemasaran yang mengakui adanya peluang dan ancaman. Jadi di sini ada 5 faktor luar yang mempengaruhi pemasaran. Yang pertama adalah lingkungan politik dan hukum. Tentunya menjadi bahan pertimbangan, kemudian sosial dan budaya, kemudian lingkungan dan teknologi, lingkungan ekonomi, dan lingkungan persaingan. Ini 5 faktor yang mempengaruhi adanya pemasaran. Nah, manajer pemasaran itu harus mempertimbangkan 4 komponen dasar dari pemasaran yang disebut dengan bauran pemasaran. Apa aja itu yang biasa disebut dengan 4P. 4P itu apa? Yang pertama adalah produk, kemudian harga atau price atau penetapan harga, kemudian distribusi yang kadang disingkat juga dengan namanya place atau P yang ketiga, dan promosi atau promotion. Jadi ada 4. Yang pertama harus produk. Pertama produk. Apa itu produk? Produk sebetulnya termasuk diantaranya adalah jasa juga, atau berupa gagasan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen. Diferensiasi atau ciri khas karakteristik produk adalah penciptaan ciri atau citra atau image ya, yang membuat produk berbeda dari pesaing. Kemudian penetapan harga itu adalah strategi untuk menyeleksi harga yang paling tepat untuk menjual produk. Jadi nanti pada pembelajaran lebih lanjut ilmu pemasaran itu bagaimana cara menetapkan harga yang terbaik. Kemudian ketiga itu distribusi atau bauran pemasaran ketiga namanya place, itu penempatan. Itu kegiatan pendistribusian berhubungan dengan membawa produk dari produsen atau pembuat kepada para konsumen atau pengguna. Sedangkan promosi adalah teknik mengkomunikasikan informasi tentang produk dan juga mencakup periklanan. Jadi promosi sendiri bagaimana kita menyampaikan bahwa ada suatu produk yang diharapkan cocok dengan keinginan calon pembeli. Nah, di dalam
pemasaran itu tidak terlepas dengan segi pasar sasaran, yaitu kelompok orang yang memiliki keinginan untuk menunjukkan minat terhadap produk yang sama. Nah, target pemasaran menuntut segmentasi pasar yang membagi pasar ke dalam jenis pelanggan atau segmen. Biasanya dalam segmen yang sama itu memiliki ciri perilaku konsumen yang sama. Nah, ada beberapa variabel yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama adalah variabel geografis. Jadi nanti yang mempengaruhi supaya segmennya itu tepat itu kita lihat dengan 4 variabel yang mempengaruhi. Yang pertama adalah variabel geografis. Jadi disegmentasi berdasarkan letak-letak geografis atau tempat-tempat, misalnya segmennya adalah kayak tipe misalnya kaos bloreng itu atau belang itu misalnya orang Madura gitu kan. Itu di wilayah Jawa Timur atau Pulau Madura. Juga misalnya faktor misalnya jarang misalnya di Manado itu orang cewek-cewek pakai celana pendek, itu sebetulnya sesuatu yang umum. Kemudian variabel demografis atau kependudukan itu menggambarkan populasi dengan mengidentifikasi ciri-ciri tertentu seperti apa? Usia, pendapatan, gender atau jenis kelamin, latar belakang etnis, status perkawinan, ras, agama, dan kelas sosial. Itu variabel demografis. Jadi kita mau bidik yang mana? Yang laki-laki atau yang perempuan, atau etnis yang Sunda atau mungkin Jawa gitu ya, atau agama apa. Tentunya ketika kita bikin produk, misalnya kalau untuk agama Islam itu adalah baju muslim atau koko. Ya, gitu. Kemudian variabel geografis itu menyangkut gaya hidup, minat dan sikap. Jadi pemetaan berdasarkan gaya hidup. Orang yang hidup di perumahan tentunya berbeda dengan orang yang hidup di pedesaan. Kemudian variabel perilaku menunjuk pada cara konsumen menggunakan produk tersebut, alasan mereka membeli dan kesetiaan mereka terhadap produk tersebut. Apakah mereka gampang goyah dengan produk yang lain? Nah, gitu. Itu bagian dari yang harus dipikirkan. Kemudian di dalam memenuhi kebutuhan pelanggan, jadi ada suatu strategi bagaimana supaya produk kita itu bisa diterima dengan masyarakat. Nah, itu supaya bisa dan sesuai dengan keinginan masyarakat, itu tentunya ada namanya riset pasar atau riset pemasaran. Nah, keberhasilan riset pasar itu tergantung pada 4 metode dasar riset. Yang pertama adalah observasi atau pengamatan. Ya. Observasi itu adalah melakukan pengambilan data dengan panca indera. Jadi bukan hanya dengan mata, tapi bisa jadi dengan perasaan kulit, perasaan pendengaran, dan sebagainya. Kemudian dengan survei. Survei itu adalah mengambil data dengan yang umumnya adalah dengan kuesioner. Kemudian dengan kelompok fokus atau biasa disebut dengan FGD, Focus Group Discussion. Jadi beberapa satu kelompok tertentu dikumpulkan untuk ditanyain dan dibahas secara mendalam. Dan yang terakhir adalah percobaan dengan meminta pendapat-pendapat dari para pelaku, juga termasuk diantaranya adalah terhadap produk-produk pesaing. Nah, di bagian ini mungkin di sini sebetulnya adalah rangkuman dari proses riset pasar, di mana riset pemasaran itu ada interaksi dengan pihak-pihak yang berkepentingan, siapa saja tadi konsumen, karyawan, investor, pemasok, masyarakat lokal, kemudian juga faktor lingkungan, lingkungan ekonomi, lingkungan teknologi, persaingan, politik, hukum, dan sosial budaya. Kemudian ada variabel pemasarannya, ada yang disebut dengan bauran pemasaran tadi adalah produk,
harga atau price, promotion, dan penempatan atau distribusi. Kemudian juga ada keputusan, pada akhirnya ada keputusan pembelian, keputusan pemasaran. Yang pertama adalah dengan segmentasi, kemudian pemilihan target pasar, kemudian rencana pemasaran, dan tujuan untuk kinerja. Biasanya disebut dengan STP, segmentation, targeting, dan positioning ya. Nah, tahapan dasar pelaksanaan riset pasar itu yang pertama adalah mempelajari situasi terakhir, jadi kondisi atau analisis situasi. Kemudian yang kedua adalah memilih metode riset. Memilih metode riset yang tepat, apakah nanti dengan wawancara, kemudian dengan observasi, ataukah dengan focus group discussion, ataupun dengan misalnya kuesioner. Kemudian dilakukan pengumpulan data, dianalisis data, dan mempersiapkan laporan. Nah, observasi, metode dasar riset tadi sudah saya sampaikan. Observasi itu yang pertama adalah memperhatikan dan mencatat preferensi dan perilaku konsumen. Nah, observasi itu bukan hanya seperti tadi, bukan hanya mata gitu kan, tapi menggunakan panca indera. Jadi seluruh indera bisa dipakai dalam proses observasi. Kemudian kalau survei itu inti dari survei manapun adalah kuesioner. Ya. Nah, masalahnya kuesionernya nanti ada yang terbuka atau tertutup. Silahkan dipilih. Kemudian kelompok fokus itu orang-orang dikumpulkan di satu tempat, disajikan isu untuk diminta pertimbangan untuk membahasnya. Kemudian dengan metode percobaan itu adalah membandingkan tanggapan-tanggapan seperti tadi saya sampaikan dari orang-orang yang sama dalam lingkungan yang berbeda. Nah, dari data yang sudah didapat tadi, tentunya dalam zaman sekarang itu adalah tak kalah penting adalah proses penyimpanan, dan itu tentunya dalam konteks sekarang adalah file elektronik. Jadi bagi para kenapa elektronik? Nanti untuk kemudahan pada akhirnya dan termasuk ditabulasikan, diolah sehingga lebih gampang untuk disajikan dalam bentuk infografis juga. Nah, setelah disimpan dengan baik, suatu saat kita membutuhkan dengan aplikasi teknologi elektronik, itu penggalian datanya itu akan jauh lebih gampang, baik di saring, kemudian diorganisasi ulang, atau ditabulasikan, kemudian dipresentasikan dalam bentuk grafik-grafik yang sesuai, baik grafik kue atau cake, kemudian atau pie chart gitu ya, atau mungkin grafik batang atau histogram atau grafik garis ya, disesuaikan biar menarik. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses pembelian. Yang pertama itu adalah, jadi ada beberapa bidang. Yang pertama adalah pengaruh psikologis, yaitu menyangkut motivasi, persepsi, kemampuan belajar, dan sikap individu. Kemudian juga pengaruh pribadi, mencakup gaya hidup, kepribadian, dan status ekonomi. Ya. Tentunya ketika gaya hidupnya tinggi atau status ekonominya tinggi, dia tidak akan membeli barang yang mungkin maaf agak rendahan gitu, yang murahan, tapi membeli di mall yang dengan merek tertentu, yang branded. Misalnya juga kalau seseorang yang penting punya mobil, dia membeli mobil yang lebih bagus lagi, yang bermereknya dengan harga yang mungkin 2-3 kali lipat yang ada. Kemudian pengaruh sosial, yaitu menyangkut keluarga, pendapat pemimpin. Jadi pemimpin itu kadang mempengaruhi, kadang memberikan nasihat, nggak diikuti ya seperti apa, dan kelompok referensi yang lain. Oh, kalau teman saya itu sukanya membeli misalnya komputer, dosen-dosen di UMP itu rata-rata memakai Asus atau memakai HP ya gitu. Jadi mempengaruhi, termasuk diantaranya adalah bagaimana nanti ketika terjadi masalah, kalau temannya banyak, jadi gampang menyelesaikannya. Kemudian pengaruh budaya, termasuk di dalamnya adalah subkultur dan kelas sosial. Nah,
ada faktor kunci yang mempengaruhi ke arah konsumsi. Yang pertama adalah pengenalan masalah kebutuhan. Jadi pada prinsipnya orang itu membeli sesuatu karena adanya masalah atau karena kebutuhan. Kemudian setelah itu mencari informasi untuk menyelesaikan kebutuhan atau masalah tersebut dengan apa, gitu kan? Dengan apa? Kemudian evaluasi alternatif yang ada, artinya pilihan-pilihan produk yang akan dibeli, ya, pilihan produk. Kemudian keputusan membeli. Misalnya Anda memiliki masalah saat ini adalah misalnya mobil saya mogok, nggak bisa di starter karena dinamo starternya ternyata rusak. Ada pilihan-pilihan itu berarti kan masalah. Kemudian mencari informasi. Bagaimana? Yang pertama adalah saya mengundang bengkel, ada masalah apa? Ternyata ketemu dinamo starternya rusak. Nah, dari situ muncul apakah saya membeli satu gelondongan yang mahal atau direparasi. Kalau direparasi itu beli suku cadang, ternyata di Purwokerto nggak ada. Maka adanya harus misalnya online. Nah, dari situ akhirnya diputuskan kita membeli online karena harganya tidak terlalu mahal dan bisa diperbaiki. Hanya masalahnya waktunya agak lama. Gitu. Nah, yang harus diperhatikan masalahnya itu gini, di Indonesia di dalam secara umum bahwa gaya itu berbanding lurus dengan tekanan. Jadi gaya itu berbanding lurus dengan tekanan. Maksudnya apa? Nah, ini sebagai joke aja bahwa semakin banyak gaya biasanya kita banyak tekanan gitu. Nah, ini menyangkut juga kalau konsumen ya, konsumen itu ketika akan membeli sesuatu karena mengenali masalahnya. Supaya apa? Supaya nanti membelinya itu sesuai fungsinya. Seringkali terutama yang wanita gitu kan, itu ke mall itu tujuannya hanya mungkin bisa hanya untuk hanya membeli apa ya, atau ke pasar itu tujuannya hanya untuk membeli misalnya centong gitu ya. Tapi karena melihat produk ini, ada jajan ini, dan ini centongnya harganya mungkin centong hanya sekedar untuk nyentong nasi yang harganya mungkin nggak sampai 5.000, uang 200.000 habis. Karena akhirnya beli bakso, beli perabot yang lain gitu kan. Nah itu karena awalnya itu motifnya itu rasional, jadi membeli produk itu berdasarkan evaluasi logis. Namun yang susah dikendalikan itu adalah motif emosional atau keinginan. Ya. Jadi ketika seseorang sudah melewati batas kebutuhan masuk keinginan lah itu yang kadang itu yang bisa dimainkan oleh para produsen dalam berpromosi. Nah, proses pembelian konsumen kemudian ini evaluasinya ya ada faktor lingkungan dalam dan luar. Nah, ada 3 kategori pasar organisasi. Yang pertama adalah pasar industri atau biasa disebut dengan B2B atau business to business, di mana perusahaan bisnis membeli barang yang diubah menjadi produk atau produk lain yang digunakan selama produksi. Jadi misalnya ini, kayak saya sekarang buka industri genting gitu ya. Nah, itu saya membeli plat genting. Kemudian saya melakukan proses pemasiran, kemudian saya jual lagi kepada konsumen atau kepada toko. Nah, berbeda ketika saya misalnya membeli gula untuk teh sendiri, gitu kan. Jadi bisnis itu misalnya seorang industri kain pembuatan kain itu membeli benang, gitu kan. Jadi gitu. Kemudian pedagang perantara yaitu hanya melakukan repack, membeli kemudian dijual lagi. Ya ibaratnya hanya diganti branding yang misalnya Anda bisa aja bisnis membeli sepatu di Bandung yang masih polos tanpa branded, kemudian ada branding sendiri, Anda kemasi sendiri. Nah, itu dijual lagi, itu termasuk bisnis pedagang perantara. Sedangkan ada pasar pemerintah dan institusional, yaitu pemerintah baik lokal maupun negara yang membeli produk-produk yang tahan lama dan tidak tahan lama. Kemudian kalau yang institusional itu adalah seperti rumah sakit, gereja, masjid, museum, dan badan amal. Bentar, saya ngecek dulu.
Nah, demikian kuliah hari ini yang mungkin terlalu cepat untuk melengkapi apa yang telah saya sampaikan. Kemudian tolong materi-materi yang telah saya share dikumpulkan untuk dipelajari kembali. Untuk pertama nanti untuk kuis ya, kuisnya silahkan dikerjakan sendiri karena nanti ketika menjawab itu kalau Anda tidak siap itu juga lama waktunya habis. Oke, dari saya cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.